Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Seorang pria di Pasuruan dihakimi massa karena terpergok menyatroni rumah warga. Pasca diterjang banjir bandang, puluhan rumah di Bondowoso rusak. Berkunjung ke agrowisata Kebun Kelengkeng di Tuban, pengunjung bisa memetik dan mencicipi kelengkeng langsung di kebun. Saudara, seorang pria dihakimi massa karena terpergok menyatroni rumah di Pasuruan yang ditinggal pemiliknya pergi bekerja. Sebelumnya pelaku nekat masuk ke rumah korban melalui jendela, lalu menggondol sejumlah uang dan perhiasan milik korban. Mansur alias Mulyadi, 48 tahun, menjadi bulan-bulanan masa usai terpergok menyatroni rumah warga di Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Rabu siang. Mansur yang berupaya kabur akhirnya dihakimi massa di kawasan Kecamatan Gempol, Pasuruan, yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi pencurian. Massa yang emosi juga membakar motor Mansur yang dipakai beraksi. Polisi yang datang kemudian meringkus pelaku dan menyita barang bukti motor pelaku yang sudah hangus. Katanya sempat diketahui warga terus pura-pura jadi tukang kuli bangunan katanya di rumah. Itu setelah mencuri apa mau mencuri? Sebelum mencuri pura-pura menjadi kuli bangunan. Oh, di situ. Terus akhirnya Mas nyuri. Lewat mana Mas pencurinya tadi? Jendela katanya. Nyongkel lewat jendela. Iya. Terus ketahuan orang gitu. Nggak ketahuan Pak, maksudnya keluar dari rumah korban tadi sempat diteriakin maling. Saat kejadian kondisi rumah korban tidak ada orang karena ditinggal pemiliknya pergi bekerja, sehingga Mansur nekat menyatroni rumah korban dengan mencongkel jendela. Kemudian pelaku masuk kamar dan mencuri uang di almari senilai 3 juta rupiah. Juga menggondol sepasang cincin perak seberat 10 gram milik korban. Namun pelaku gagal membawa kabur barang curian karena terpergok warga sekitar. Polsek Pandaan telah menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi pencurian di rumah warga. Selanjutnya Polsek Pandaan meluncur ke TKP dan TKP telah ditemukan 1 orang korban yang diduga pelaku pencurian. Kemudian telah diketemukan barang bukti berupa uang bersama perhiasan. Dan juga di TKP ditemukan kendaraan korban diduga milik pelaku yang dalam keadaan terbakar. Dugaan sementara bahwa korban memasuki rumah melalui jendela, kemudian saat keluar membuatkan diri, ketahuan masyarakat dan ditangkap oleh masyarakat. Selanjutnya saat ini diserahkan ke Polsek Pandaan. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena ada dugaan pelaku terlibat dalam sejumlah kasus pembobolan rumah di wilayah Pandaan dan sekitarnya. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Sementara itu, saudara, komplotan maling motor diringkus tim anti bandit Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya. Para pelaku merupakan residivis curanmor dan narkoba yang menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk judi online. 4 maling motor itu berinisial MH 22 tahun, RK 28 tahun, OK 23 tahun, dan ST 23 tahun. Selama beberapa pekan terakhir, komplotan ini menggasak motor di 6 lokasi berbeda di Surabaya. Dari 6 lokasi tersebut, kawanan maling ini menggondol 7 sepeda motor yang seluruhnya dijual ke seorang penadah di kawasan Madura. Berdasarkan penyelidikan polisi, para pelaku ini adalah residivis ranmor dan narkoba. Kapolsek Simokerto Surabaya, Kompol Didik Triwahyudi, menegaskan dari hasil pengakuan para pelaku, uang hasil penjualan kendaraan yang mereka curi digunakan untuk bermain judi online karena mayoritas para pemuda ini sudah ketagihan. Ya, 4 orang pelaku ini memang residivis. Ya, kita jelaskan bahwa ada residivis curanmor, salah satunya, kemudian yang satu lagi ada residivis narkoba, kemudian yang lain, yang 2 orang itu memang pelaku-pelaku yang baru direkrut dari mereka.
Operasinya di wilayah Surabaya saja atau gimana, Pak? Berapa TKP sih? Jadi mereka sudah berhasil melakukan pencurian ini sebanyak 6. Untuk mempertanggungjawab perbuatannya, 4 pemuda komplotan curanmor ini akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun kurungan penjara. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, seorang wanita pencari rumput diduga terpeleset dan terjatuh ke lubang galian C dalam 10 meter di Nganjuk. Korban akhirnya meninggal dunia seketika dengan luka parah di bagian kepala. Assalamualaikum, mohon izin melaporkan diduga Mardiatun, warga desa Tarokan, Kecamatan Kediri, ditemukan tak bernyawa di area galian C di Kecamatan Pace, Nganjuk, Rabu siang. Korban yang sehari-hari beraktivitas mencari rumput itu diduga terpeleset dan terjatuh di kubangan bekas galian pasir sedalam 10 meter. Akibatnya korban menderita luka di kepala dan meninggal dunia seketika. Polisi dibantu warga kemudian berupaya mengevakuasi jenazah korban. Kesehariannya apa dia? Mencari apa di sini, Pak? Kesehariannya saya kurang tahu, cuma saya pernah tahu orangnya sering cari botol-botol bekas, botol minuman. Di sekitarnya korban ada apa, Pak? Ditemukan apa, Pak? Rumput atau ditemukan apa gitu? Kayaknya ada tutup plastik apa ya, gentong apa-apa itu di situ. Pak, diperkirakan dia meninggalnya jatuh atau bagaimana, Pak? Persisnya kurang tahu. Ada dugaan? Tahu ada mayat di sini. Ada dugaan dia terjatuh, Pak, karena di belakangnya ada tebing ini, Pak. Wah, tidak tahu, Pak, ya. Tidak tahu saya. Sementara itu, humas dari perusahaan Galian C mengaku pihaknya sudah memasang tanda peringatan di areal Galian C agar warga tidak memasuki kawasan tersebut karena berbahaya. Inginnya selalu antisipasi, jangan sampai terjadi apapun di wilayah sini. Karena memang sementara pelaku sudah dipikirkan semua sama teman-teman TMKI. Sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga? Saya tadi sudah ke sana. Setelah ini nanti ke sana lagi karena apa? Akan tetangga lagi setiap malam nanti ketarian juga. Tetangga persis belakang rumah saya. Kalau melihat di lokasi itu mungkin dia jatuh dari atas atau bagaimana? Waduh, saya enggak ngira-ngira, Mas. Tahu-tahu di bawah seperti itu. Jadi nanti kalau saya mengira salah, benar enggak? Kini kepolisian masih meminta keterangan warga dan para saksi terkait kejadian ini. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Pasca diterjang banjir bandang, puluhan rumah di Bondowoso rusak. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.